Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Dzulqa'dah 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2025. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 209 dengan mengangkat tema mendidik anak selektif memilih teman. Ya. Kenapa tema ini perlu kita angkat? Karena secara fitrah manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Secara fitrah manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Dia selalu membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan lingkungan untuk berkomunikasi, untuk curhat, untuk saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan manusia itu macam-macam. Ada hubungan persaudaraan, ada hubungan pekerjaan, ada hubungan bisnis, dan juga ada hubungan pertemanan. Nah, salah satu hubungan yang sangat berharga adalah hubungan pertemanan atau persahabatan. Apa itu pertemanan? Pertemanan adalah ikatan antara dua orang yang biasanya dilandasi di atas kebaikan hati, kesetiaan, dan kejujuran. Ini terjadi seringkali karena ada persamaan antara dua orang ini. Entah itu persamaan daerah, sama-sama dari mana? Purbalingga, ya. Atau persamaan alma mater, sama-sama tamatan SMA berapa, atau persamaan tempat pengajian, ya, sama-sama ngaji di Manarul, ya.
atau sama-sama punya hobi yang serupa. Ya, hobi ini apa? Dolanan dara. Atau hobinya gowes, ya. Jadi pertemanan itu biasanya terjadi karena ada persamaan. Yang jadi masalah adalah ketika pertemanan itu terjadi gara-gara persamaan dalam hal yang tidak baik. Persamaan dalam hal yang tidak apa? Yang tidak baik. Contoh, persamaan karena sama-sama senang mendem. Bukan medeni kan? Sama-sama suka mabok, sama-sama suka judi. Wah, itu bahaya. Ya. Bagusnya kalau pertemanan itu karena ada persamaan dalam kebaikan. Contohnya tadi, kenapa berteman dengan Bu Anu? Karena sama-sama suka ngaji di Radio Insani misalnya. Nah, itu kan baik. Nah, pertemanan-pertemanan yang baik-baik itulah yang akan kekal abadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhillau artinya adalah teman-teman akrab. Yauma idzin, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwun, akan berubah menjadi saling bermusuhan. Padahal di dunianya apa? Teman akrab. Tapi nanti di akhirat berubah menjadi musuh. Kok bisa? Ya karena pertemanannya bukan dibangun di atas kebaikan. Makanya oleh Allah Azza wa Jalla ayat tadi ditutup dengan firman-Nya illal muttaqin. Kecuali seandainya teman-teman akrab itu asasnya, pondasinya adalah ketakwaan. Sama-sama senang sholat, sama-sama senang puasa, sama-sama senang ngaji, sama-sama senang sedekah. Pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan itulah yang akan kekal abadi, terbawa sampai kemana? Ke akhirat. Berarti kalau pertemanan itu tidak dibangun di atas ketakwaan, nanti di hari kiamat pertemanan itu akan sirna. Bahkan kadang-kadang belum sampai di akhirat sudah hilang terlebih dahulu. Tidak sedikit pertemanan yang berakhir dengan pengkhianatan. Padahal akrab banget ketika di dunianya. Nggak lama kemudian masih di dunia, tahu-tahu si A mengkhianati si B. Ya, entah dia mengkhianati, dia tipu temannya, atau diambil barangnya, naudzubillahi min dzalik, atau disakiti keluarganya. Dan kita sering mendengar kejadian-kejadian tersebut. Maka tidak sedikit orang tua yang mengeluh, kenapa anak saya kok jadi berubah seperti ini? Padahal dulu senang ngaji, padahal dulu rutin ikut TPQ, padahal dulu Masya Allah sholat 5 waktunya nggak pernah telat. Kenapa sekarang na'udzubillahi min dzalik disuruh sholat aja susahnya minta ampun? Dulu anak saya ini kalau dinasehati nggih, jawabannya enak nggih. Tapi sekarang ketika dinasehati apa? Masya Allah, dinasehati sama bapaknya ibunya malah jawabnya apalah. Malah kadang ada yang bilang berisik, ya, padahal dinasehati baik. Ternyata begitu ditelusuri,
salah satu penyebab perubahan itu adalah pertemanan. Salah memilih teman. Maka penting sekali untuk mendidik anak selektif memilih teman. Sehingga tema ini kita angkat. Teladan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak untuk selektif memilih teman? Di hadapan kita ada dua langkah yang bisa kita ikuti dalam rangka untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik anak supaya pilih-pilih saat berteman. Apa langkah yang pertama? Menjelaskan efek pertemanan. Kenapa, Bu? Menjelaskan efek pertemanan. Efek siapa? Dampak, akibat, buah. Buah manis apa buah pahit? Manis apa pahit? Ya tergantung. Dampak baik atau dampak buruk? Ya tergantung. Efek positif atau efek negatif? Ya tergantung. Tergantung apa? Tergantung bertemannya dengan siapa. Ya. Kalau bertemannya dengan orang yang baik, maka efeknya positif, buahnya manis, dampaknya baik. Kalau berteman dengan teman yang tidak baik, maka buahnya pahit, efeknya buruk, dan dampaknya negatif. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan efek pertemanan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat sebuah perumpamaan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul jalisis salihi was-su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi itu teman yang baik, pandai besi itu teman yang buruk. Berarti yang jadi tukang las pripun? Boleh nggak kita berteman sama dia? Boleh atau tidak? Boleh. Ini cuma perumpamaan, ya. Jadi Nabi SAW bukan sedang menjelaskan hukum bekerja menjadi penjual minyak wangi, bukan pula menjelaskan hukum bekerja menjadi pandai besi, bukan. Ya, penjual minyak wangi ya boleh-boleh saja, bagus. Pandai besi juga boleh-boleh saja. Jadi Nabi SAW bukan sedang menjelaskan hukum pekerjaan itu, tapi Nabi SAW sedang menjelaskan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Oke, mari kita mulai dengan penjual parfum atau minyak wangi. Teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kemungkinan yang pertama kita akan dapat minyak wangi alias gratisan. Ya. Senang boten? Senang. Nang Indonesia apa sing gratisan orang pada senang? Ya. Kalau kita berteman sama penjual minyak wangi, maka kita akan kemungkinan pertama dapat manfaat langsung. Ya. Begitulah kita berteman dengan teman yang baik. Jadi kalau kita berteman dengan teman yang baik,
maka kita akan langsung dapat kebaikan dari teman itu. Contoh, ya, kita lagi butuh duit. Kita lagi apa? Butuh duit. Teman kita ini sudah ngelihat dari wajah kita, begitu ketemu kok orang mesem kawit mau. Ya, ternyata lagi ada masalah ekonomi. Maka teman yang baik itu langsung lagi butuh duit, ya iya pira sih seler, pinten seler, 1 juta. Oh semono nyah, Ki bayarnya kapan? Ora usah lah, masya Allah. Wonten Bu. Langka ini bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Langka itu kan kalau bahasa Jawa nggak ada. Kalau bahasa Indonesia apa? Jarang. Jarang atau enggak ada Bu? Jarang. Ada tapi enggak banyak. Nah itulah yang dijadikan teman. Jadi teman yang baik itu dia akan langsung memberikan manfaat kepada kita. Dan tidak melulu manfaat itu berupa uang. Ya. Bisa jadi yang diberikan teman kita kepada kita bukan uang, tapi apa Bu? Ilmu. Apa? Ilmu. Misal nih, kita berteman sama teman yang baik. Hari itu juga kita langsung dapat ilmu. Apa? Ketika kita minum pakai tangan kiri. Kemudian teman kita langsung menegur kita. Loh. Kok pakai tangan kiri? Ayo dong minum pakai tangan kanan. Itu manfaat atau bukan? Manfaat. Langsung dapat manfaat saat itu juga. Oke. Wa imma an tabta'a minhu. Atau kalau misalnya kita nggak dikasih minyak wangi, maka paling tidak kita bisa beli minyak wangi. Dan biasanya kalau teman akrab belinya dapat diskon. Ya, belinya dapat diskon. Ya, diskonnya tinggi lagi. Berapa persen? 50%. Masya Allah. Harusnya harga 100.000 jadi berapa? 100.000 dapat 2. Ya. Untung kita. Ya, kalaupun nggak dikasih, paling tidak ya kita bisa beli harganya apa? Harganya murah. Ya. Begitu kita berteman sama orang lain juga seperti itu. Ketika kita punya teman baik, dia mungkin nggak bisa ngasih kita barang karena keterbatasan biaya, tapi dia bisa ngasih tahu kita barang yang berkualitas itu seperti ini, sehingga kita merasa aman untuk ditipu. Ya. Kalau itu bukan teman akrab kita, bisa-bisa kita mau beli barang asli, malah dikasihnya barang aspal, asli tapi palsu. Katanya KW 1, malah ternyata KW 5. Ya. Oke. Atau kemungkinan yang ketiga, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Atau kalau seandainya tidak ada kemungkinan pertama, kedua, maka kemungkinan yang ketiga kita akan ketularan bau wangi. Ya, yang namanya berteman atau berkunjung ke toko minyak wangi biasanya keluarnya bau wangi. Ya. Biasanya ada tester kan ya? Ya. Ada apa? Tester gratisan ya. Kita keluar, Masya Allah baunya wangi. Begitulah kalau kita berteman dengan teman yang baik. Ya. Kita berjalan dengan seorang yang baik ya. Tersebar berita, oh Pak Anu kayak wongnya api, kenapa sih? Aku tahu weruh kayak melaku karo ustate. Padahal dia cuma ketemu tok.
Cuma ketemu sekali, akhirnya kesannya positif. Ya. Dan itu berbeda jauh nanti ketika kita jelaskan teman yang tidak baik. Oke, dah ya. Ini teman yang baik seperti apa? Penjual minyak wangi. Wanafikhul kiri. Adapun teman yang buruk itu seperti pandai besi. Kalau kita dekat-dekat dengan pandai besi, apa akibatnya? Imma an yuhriqa thiyabak. Kemungkinan yang pertama, ketika kita berteman dengan pandai besi, saat kita duduk dekat-dekat dengan dia, maka baju kita akan bolong. Kenapa? Karena terpecik api. Yang namanya pandai besi kan tak tok tak tok tak tok. Ketika nutuk-nutuk itu keluar apanya? Percikan apinya. Lah kita dekat-dekat di situ, apa yang terjadi? Baju kita akan bolong. Akhirnya baju baru, baju lebaran malah rusak. Begitulah kita berteman dengan teman yang tidak baik. Awalnya nggak ngerokok, awalnya nggak ngerokok, tapi karena temennya suka nopo ngerokok, akhirnya dia loh sekali-kali lah, ya cobalah, paling cuma sehisapan kok. Begitu dihisap sekali terus nopo watuk, wah aku ora cocok lah, gue kan anu nembe ping sepisan, gue nek ping 5 pisan kan. Akhirnya yang awalnya sama sekali tidak ngerokok, pulang-pulang jadi perokok, gara-gara berteman dengan teman yang tidak baik. Ya, oke. Oh alhamdulillah saya punya teman sudah 5 tahun. Teman saya perokok sampai sekarang saya nggak ngerokok, Ustaz. Masya Allah. Maka kemungkinan yang kedua, wa imma an tajida rihan khabithah. Seandainya baju kita tidak terbakar, maka paling tidak berteman dengan pandai besi akan mengakibatkan kita pulang dalam keadaan baju kita bau sangit. Bau apa? Sangit. Kenapa? Karena di situ banyak asap. Nah kalau tadi yang dikatakan, oh saya sudah 5 tahun berteman sama perokok sampai sekarang saya nggak tertarik merokok. Iya, paling tidak jenengan pulang bajunya nopo bau rokok. Dan bisa-bisa orang akan berprasangka buruk kepada jenengan. Ketemu sama ustadznya loh, kiwo ngaji jeneng mampu apa? Rokok. Padahal dia nggak ngerokok, cuman karena apa? Berteman dengan perokok. Ya. Yang ngeri lagi, kita duduk-duduk nih sama orang lagi pada judi, nggak ikut judi, tapi tahu-tahu datang satpol PP. Kira-kira yang digaruk, yang judi tok atau termasuk yang duduk-duduk di situ? Termasuk yang duduk-duduk di situ. Padahal dia nggak ikut judi, cuma nonton orang judi. Datang satpol PP, semuanya diangkut ke truk, dibawa ke polisi, di BAP. Iya bisa bebas. Iya saya nggak ikut kok, saya cuma duduk tok. Oke, terbebas. Tapi apakah nama jenengan tetap terjaga dengan baik? Jawabannya tidak. Sudah terlanjur tersebar di kampung, Pak Anu digaruk satpol PP. Padahal biasanya ngaji. Tuh kan? Jelek atau tidak namanya? Jelek. Begitulah efek berteman dengan teman yang tidak baik. Ini harus kita jelaskan kepada anak-anak kita. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, Nduk, nak, kamu itu kalau berteman dengan teman yang baik,
maka kamu akan mendapatkan kebaikan dari temanmu, bukan hanya di dunia tapi juga sampai kemana? Ke akhir. Sebaliknya ketika kamu berteman dengan teman yang tidak baik, kamu akan mendapatkan efek buruknya bukan hanya di dunia, bahkan sampai kemana? Sampai ke akhir. Sampaikan itu kepada anak-anak kita. Nah, anak-anak ini kadang-kadang belum tahu teman yang baik itu seperti apa, teman yang tidak baik itu seperti apa. Karena keterbatasan ilmu anak kita, maka tugas orang tua selain menjelaskan efek pertemanan, dia juga menjelaskan teman yang baik itu seperti apa. Misal sekolah, masuk kelas, kemudian di kelasnya ada 20 anak di kelas. Nah, kamu itu nanti di kelas bertemanlah dengan teman yang baik. Anak nanya, teman yang baik itu yang seperti apa toh? Teman yang baik itu adalah ketika dijelaskan pelajaran dia akan apa? Menyimak. Dia berusaha untuk duduk di mana? Di depan. Ketika dikasih tugas sama ustadznya, sama gurunya, dia akan mengerjakan. Itu teman yang baik. Berarti teman yang tidak baik yang bagaimana? Selalu nyari tempat duduk di belakang. Begitu dijelaskan, pripun? Ngobrol. Kalau nggak ngobrol, ngantuk. Kalau nggak ngantuk, ngalamun. Itu teman yang tidak baik. Teman yang baik itu kalau ngomong kata-katanya sopan. Teman yang tidak baik itu kalau ngomong kata-katanya kasar, suka memaki, suka mengganggu, suka usil. Jelaskan kepada anak kita, nak, nanti kalau kamu berteman, carilah teman-teman yang seperti ini. Sama ketika di pondok pun juga demikian. Jadi jangan dipikir ketika anak kita masukkan ke pondok itu berarti sudah jaminan gak akan ketemu sama teman yang tidak baik. Belum tentu. Ya, belum tentu. Walaupun masih mending anak-anak di pondok daripada anak-anak di luar. Akan tetapi nggak ada jaminan bahwa anak kita saat dimasukkan ke pondok nggak akan ketemu dengan teman yang tidak baik. Nggak ada jaminan. Kenapa Ustaz? Karena ada sebagian orang tua memasukkan anaknya ke pondok karena di mana-mana nggak diterima. Daftar ke A nggak diterima, ke B nggak diterima. Ya wis lah, daripada orang sekolah ngapa? Mondok baik. Berarti dikiranya pondok itu bengkel. Motor kapan dibawa ke bengkel? Kalau rusak. Jadi begitu rusak baru dimasukin ke bengkel. Ada sebagian orang tua punya perspektif seperti itu, punya anggapan seperti itu. Maka anak ini saat kita titipkan ke pondok, kita sudah berusaha selektif nyari pondoknya. Masih tetap kita harus mengingatkan anak kita, nah, nanti kalau di pondok kamu pilih teman yang baik. Mungkin anak kita akan nanya, teman yang baik itu yang seperti apa Tobi? Teman yang baik itu adalah yang ketika datang waktu sholat dia selalu berusaha untuk sholat di shaf pertama. Teman yang baik adalah teman yang memanfaatkan waktunya untuk belajar, bukan untuk main-main terus. Sampaikan kepada anak kita. Nanti nak, kalau kamu berteman dengan teman yang baik, insya Allah kamu akan mendapatkan prestasi, tidak akan dihukum oleh pondok. Sebaliknya kalau kamu berteman dengan teman yang suka melanggar, saat teman kamu itu dihukum, nanti kamu juga akan ikut dihukum. Karena kamu dipikir sama pihak pondok adalah teman akrab dari si fulan itu. Sampaikan kepada anak kita. Ini langkah yang pertama, menjelaskan efek pertemanan. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memberikan contoh pertemanan yang baik. Apa yang kedua? Memberikan contoh pertemanan yang baik. Orang tua nggak cukup hanya sekedar menyampaikan nasihat dengan lisannya kepada anak, tapi orang tua juga harus ngasih contoh. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba jenengan perhatikan.
teman-teman akrab Rasul SAW, orang biasa atau orang luar biasa? Luar biasa. Contohnya Bu, Abu Bakar As-Siddiq, Sinten malih? Umar bin Khattab. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Terus Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Kita tahu bahwa orang-orang yang saya sebut namanya itu adalah manusia-manusia istimewa, yang jujur, yang akhlaknya mulia, yang solih, yang dijamin masuk surga. Itu yang dijadikan teman oleh Rasul SAW. Itu yang dijadikan oleh Rasul SAW sebagai teman akrabnya. Padahal saat itu ada Abu Lahab atau tidak? Ada. Abu Jahal ada enggak? Ada. Akan tetapi orang-orang tadi tidak dijadikan teman oleh Nabi SAW. Tidak dijadikan sebagai sahabat karibnya Nabi SAW. Padahal orang-orang yang saya sebut tadi, Abu Lahab, terus siapa lagi Bu? Abu Jahal, itu adalah tokoh-tokoh orang-orang kaya, orang yang punya kedudukan di masyarakatnya. Tapi Nabi SAW enggak silau dengan kedudukan duniawi. Justru yang dipilih adalah nama-nama yang saya sebutkan tadi. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk mendidik anak-anak di dalam selektif memilih sahabat. Maka orang tua punya tanggung jawab seperti itu. Kalau pengen anaknya milih teman yang baik, maka orang tuanya juga harus milih teman yang baik. Di dunia nyata atau di dunia maya? Nyata apa maya? Nyata dan maya. Di dunia nyata, ibu-ibu biasanya ngendongnya ngene sapa? Tanggane sing kaya ngapa? Nah itu, ketika jenengan berkunjung ke tempat tetangga yang jenengan pilih untuk tempat berkunjung itu tetangga yang seperti apa? Ya temen ngobrol Ustaz. Ngobrol apa? Nah itu jadi pertanyaan. Ya paling ngobrol apa Bu? Ngobrol aib orang lain. Itu namanya ngerasani. Loh setiap hari berkunjungnya ke tetangga yang seperti itu, dan oleh anaknya diperhatikan. Ibu loh mesti lagi nongone kae. Ya. Orang yang biasa gosip. Ya. Akhirnya anaknya pun ikut-ikutan. Ternyata bapaknya juga sama. Kemana biasanya? Ya tadi itu, pada seneng dolanan ngapa wau? Dara. Atau berteman kepada teman yang sama-sama suka beli togel. Akhirnya dicontoh sama anaknya. Nah terus harusnya bagaimana? Ya harusnya kita mencari orang tua teman yang baik. Ya, ibu-ibu sering ke rumah tetangga yang seperti apa? Yang sama-sama suka ngaji, yang sama-sama suka dengerin radio nopo Insani misalnya. Kesana yang disetel radio Insani udah apa? Udah dangdutan, film India. Bukan. Itu di dunia nyata. Di dunia maya juga sama. Jadi pertemanan di dunia maya itu bisa jadi lebih dahsyat efeknya daripada di dunia nyata. Kok bisa Ustaz? Karena pertemanan di dunia nyata, apa mungkin jenengan harap totok-totok ke rumah orang itu jam 1 malam? Kan tidak mungkin. Atau mungkin jenengan akan totok-totok datang ke rumah orang itu jam 2:30 siang waktunya istirahat? Enggak. Tapi di dunia maya jenengan bisa 24 jam. Ada orang online jam 12 malam. Bu, ada atau tidak? Orangnya mana? Jam 12 malam online.
Online ngapain? Ngobrol. Berarti yang sebelah sana juga jam 12 malam sama. Jadi jangan berpikir pertemanan itu hanya ada di dunia nyata. Di dunia maya pun ada. Maka ketika kita milih teman di dunia maya, kita juga harus hati-hati. Kalau misalnya kita mencari teman yang selalu online 24 jam, wah itu berarti bukan teman yang baik. Kenapa? Karena dia punya keluarga, dia punya pekerjaan. Berarti pekerjaannya, keluarganya, Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu sering diabaikan karena dia online terus. Kapan dia berinteraksi dengan istrinya, kapan dia berinteraksi dengan suaminya, kapan dia berinteraksi dengan anak-anaknya. Ya. Maka lihat, oh, ini kayaknya teman yang baik. Kenapa Ustaz? Salah satu buktinya habis Isya HP-nya sudah mati, sudah off. Ya, karena dia ngerti malam itu waktunya istirahat. Ya. Kapan lagi baru on lagi? Nanti habis subuh. Wah ini masya Allah ini teman yang baik. Ya. Jadi kita harus ngasih contoh. Kalau perlu anak itu kita omongin langsung supaya anak paham. Nah, bapak itu kenapa sih sering ke tempatnya Pak Ahmad misalnya? Ini contoh aja. Kalau ada yang ngepasin namanya ya alhamdulillah. Kenapa sih ibu sering ke tempatnya Bu Ahmad? Karena Pak Ahmad itu orangnya rajin sholat. Karena Pak Ahmad itu orangnya sabar. Kalau Abi itu berteman sama orang yang seperti itu, Abi jadi suka ikut terbawa sholat juga, terus jadi lebih sabar. Jelaskan kepada anak kita sehingga anak kita itu jadi tahu standar pertemanan itu seperti apa. Jelaskan. Bahkan kalau perlu, kenapa sih Abi kok nggak suka pergi ke sana, bapak kok nggak suka pergi ke sana? Karena kalau orang di sana itu nak biasanya ngobrolnya itu nggak karu-karuan, makanya bapak nggak suka kalau pergi ke sana. Jelaskan kepada anak kita sehingga anak kita bisa paham dengan baik. Ada berapa langkah bapak-bapak ibu-ibu? Ada 2 langkah. Apa yang pertama? Menjelaskan efek pertemanan. Yang kedua, memberikan contoh pertemanan yang baik. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, saya punya anak sudah hampir 4 tahun di pondok. Saat berangkat sama sekali tidak tahu tentang grup-grup Korea, tetapi sekarang malah tahu tentang grup-grup Korea dan bahkan ada yang diidolakan. Tahunya dari teman-teman sesama di pondok. Jika dilarang saya khawatir semangatnya untuk mondok berkurang. Mohon nasihatnya Ustaz. Tergantung cara Anda melarangnya. Jadi kalau cara melarangnya itu tanpa ada pengarahan, tanpa ada penjelasan, mungkin akan mengakibatkan anak jadi malas mondok. Jadi jangan sampai kita punya persepsi biarin aja lah anak punya kebiasaan buruk supaya dia tetap mondok. Bahkan ada yang subhanallah, video yang sempat beredar, ada anak SD dibekali sama orang tuanya 1 hari kalau nggak salah itu 2 bungkus rokok. Berapa? 2 bungkus rokok 1 hari, anak SD. Sama uang saku unlimited. Unlimited itu berarti tanpa batas. Sing penting apa? Gelem mondok. Apa seperti itu sih caranya? Apa seperti itu caranya? Ya. Jadi anak itu perlu mondok, tapi bukan berarti apapun yang diminta anak walaupun melanggar agama dituruti. Enggak seperti itu juga. Jadi anak mondok jadi kenal artis Korea karena tahu dari temennya.
nanti kalau dilarang jadinya nggak mau mondok, berarti nggak usah dilarang. Nggak seperti itu. Yang mestinya dilakukan adalah anak diberi pengertian. Anak diberi pengertian. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya memilih teman. Ini contoh nyata nih. Yang tadi pertanyaan yang disampaikan, contoh nyata bagaimana ketika kita masukkan anak kita ke pondok itu belum tentu ketemu sama teman yang baik, belum tentu. Kalau di luar pondok bagaimana? Apa maning? Nah, apalagi kalau di luar pondok. Itu contohnya. Sebelum masuk pondok nggak tahu artis Korea, begitu masuk pondok malah jadi hafal artis Korea. Gara-gara apa? Gara-gara ustadznya? Atau gara-gara ustadzahnya? Kayaknya ora lah. Gara-gara napa wau? Teman. Nah, anak ini perlu dijelaskan kepada dia. Nduk, coba sekarang apa sih manfaatnya kamu tahu artis A, B, C? Apa manfaatnya? Ajak anak untuk berpikir. Manfaat itu, nak, kalau dia masih belum bisa jawab, kita jelaskan. Nah, manfaat itu ada dua. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia, contohnya, nak, kamu melakukan sesuatu terus duitmu jadi tambah banyak. Kamu melakukan sesuatu, tubuhmu tambah sehat, wajahmu tambah ganteng. Itu namanya manfaat dunia. Kita tanya, setelah kamu kenal artis Korea, apakah duitmu tambah banyak? Jawabnya, jeneng sepi. Apa enggak kenal artis Korea? Enggak. Oke. Apa setelah kamu kenal artis Korea namanya, terus tubuhmu jadi tambah sehat? Enggak. Wajahmu jadi tambah ganteng, tambah cantik? Enggak. Ireng ya tetap ireng. Coba sekarang apa manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu tahu nama-nama artis tersebut? Secara dunia enggak ada. Secara akhirat manfaatnya apa? Kalau kamu tahu nama artis-artis tersebut, apa terus kamu jadi di akhirat nanti gampang masuk surga, akan diselamatkan dari neraka? Apa kira-kira artis-artis tersebut mau ngasih syafaat sama kamu nanti di akhirat? Coba ajak anak untuk berpikir gitu loh. Kalau ternyata jawabannya tidak, ya kita sampaikanlah. Kalau memang kamu nggak dapat manfaat apa-apa di dunia maupun di akhirat, terus kenapa kamu lakukan itu? Bukankah lebih baik kita mengenal sosok-sosok yang kira-kira akan mendatangkan manfaat di dunia dan di akhirat? Nah, terus siapa, Pak? Siapa, Bu? Misalnya anak itu nanya, ya siapa lagi kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW, mengenal para sahabat Nabi SAW? Kalau anak itu anak perempuan, mengenal Aisyah, mengenal Khadijah, mengenal Maimunah. Kalau seandainya itu anak laki-laki, mengenal Abu Bakar As-Siddiq, mengenal Utsman bin Affan. Tahu enggak, anak? Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kira-kira nih, Abu Bakar nanti di akhirat di mana? Tangpun ibu. Surga atau neraka? Surga. Kira-kira Utsman bin Affan nanti di akhirat di surga apa di neraka? Pasti surga. Kalau kita mencintai nama-nama tadi, maka insya Allah kita pun akan kebawa kemana? Ke surga. Nah sekarang, kalau idola-idola yang kamu sebutkan itu orang Islam atau orang kafir coba? Nah, orang kafir tempatnya di mana? Naudzubillah min dzalik. Mau kamu masuk ke sana? Ajak anak itu berpikir. Karena anak-anak hari ini itu kan Gen Z ya, atau Gen Alpha. Mereka itu biasanya kritis. Mereka itu biasanya kritis. Tidak segera menjalankan apa yang kita perintahkan, tidak segera meninggalkan apa yang kita larang,
kecuali setelah ngerti kenapa dia lakukan itu, kenapa tinggalkan itu. Itu cirinya Gen Z atau Gen Alpha. Anak-anak hari ini itu cirinya seperti itu. Salah satu ciri khasnya seperti itu. Kritis. Gak mau langsung melakukan sesuatu kalau gak ngerti. Dan parahnya, salah satu cirinya juga adalah suka ikut-ikutan. Gak tahu apa yang diikuti itu baik atau tidak. Maka tugas kita orang tua adalah menjelaskan. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki yang sering berbohong? Sudah saya bilang baik-baik, tapi anak ini terus berbohong. Kadang saya jengkel dan ingin memukul, tapi dibela oleh istri saya, Ustadz. Jazakumullah khairan. Kasih dia reward. Kasih dia reward ketika dia jujur. Ya. Kasih dia hadiah ketika dia jujur. Sehingga dia itu merasa bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Oh Ustaz, nanti kalau kayak gitu anak jadinya punya ketergantungan kepada sesuatu yang sifatnya duniawi. Awalnya tidak apa-apa. Sebagaimana dahulu ada orang-orang di zaman Nabi SAW yang masuk Islam karena materi dunia. Jadi tidak sedikit manusia di zaman Nabi SAW yang masuk Islamnya karena kepengin dapat kambing, karena kepengin dapat duit. Ada. Ya. Yang penting masuk apa? Islam dulu. Nanti ketika masuk Islam dididik sama Rasulullah SAW, sampai akhirnya kemudian lebih mencintai iman daripada harta. Untuk awalnya anak ini dibiasakan jujur dengan cara dikasih reward berupa sesuatu yang sifatnya sifatnya duniawi, tidak apa-apa. Yang penting dia jujur dulu. Nanti pelan-pelan kita jelaskan bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya yang sifatnya duniawi, tapi juga yang sifatnya ukhrawi. Salah satunya adalah orang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, didoakan supaya dia berakhlak mulia, ya. Karena yang bisa untuk mengendalikan hati seseorang adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita doakan salah satu jamaah kita yang sakit pasca operasi, yaitu Bapak Sudarmo. Semoga Allah segera mengaruniakan kesembuhan total kepada beliau dan kepada seluruh kaum muslimin yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi ba'su darmo wa bilalan wa mardal muslimin anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihim anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.